Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8 SMPN Negeri 1 Jasinga? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak kelas 8, hari ini ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Tapi sebelum dimulai ada beberapa hal yang Bapak perlu informasikan. Pertama, untuk penilaian akhir semester 1 atau kita sebut UAS itu akan dilaksanakan pada awal Desember, tanggal 1 Desember. Jadi kalian siap-siap untuk semua mata pelajaran, kerjakan semua tugas mata pelajaran. Yang belum mengumpulkan atau yang belum mencatat, silahkan kalian segera mengerjakan tugasnya, karena itu berkaitan dengan nilai kalian di rapot di semester 1 ini. Jangan sampai ketinggalan gara-gara tidak menyempatkan waktunya untuk mengerjakan tugas, padahal kalian mampu atau bisa. Jadi sekali lagi, pas itu tanggal 1 Desember. Kalian untuk kelas 8 1 Desember. Nanti pembagian rapot tanggal 18 Desember. Pembagian rapot tanggal 18 Desember. Jadi waktu kalian mengerjakan tugas ada beberapa minggu. Silahkan kalian kerjakan yang belum mengerjakan tugas, baik pelajaran matematika, PAI, semuanya yang belum, ya Bapak ingatkan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Nah, bentuk umum dari garis lurus, dari persamaan garis lurus ini bentuknya sederhana, yaitu Y sama dengan AX tambah B. Kalau kalian lihat bentuknya ini mirip-mirip fungsi. Kan kemarin fungsi itu fx sama dengan ax tambah b, kan ini fungsi. Nah, sering kayak gini bentuknya. Nah, jadi fungsi kalau fx yang diganti dengan y ini sangat mirip nih. Nah, fungsi ini juga bentuknya nanti garis lurus. Nah, ciri khasnya apa nya dari persamaan garis lurus ini? Ciri khasnya variabelnya ini pangkatnya selalu 1. Variabel tuh peubahnya ini y nya pangkat 1, x nya juga pangkat 1. A dan b nya ini bilangan, ya, koefisien. B nya konstanta. Jadi misalkan kita punya y sama dengan 2x kurangi 5. Nah, maka kalau digambarkan persamaan ini bentuknya akan menjadi garis lurus, karena ini pangkatnya 1, ini juga pangkatnya 1. Kalau bagaimana kalau gini? Y sama dengan 2x kuadrat tambah 3. Ini akan jadi garis lurus gak? Enggak, karena x-nya berpangkat 2. Ini nanti akan jadi bentuknya parabola, garis lengkung, ya, parabola. Jadi ciri khas dari persamaan garis lurus yaitu variabelnya y atau x nya ini selalu memiliki pangkat 1. Nah, bagaimana Pak cara menggambar? Bener gak akan jadi garis lurus? Nah, cara menggambarnya kita lihat, ya. Cara menggambarnya sederhana. Cara menggambar garis lurus ini, pertama kita langkah 1, kita misalkan mau x dulu boleh, mau y dulu boleh sebenarnya. Misalkan x nya sama dengan 0. Pertama itu. Nanti kita akan memperoleh titik potong. Nah, ini jika titik potong ini misalkan x sama dengan 0, titik potong sumbu y. Yang kedua, langkah kedua, kita misalkan y nya sama dengan 0. Nanti akan diperoleh titik potong
sumbu X. Kebalik ya. Kalau ini X-nya 0 nanti diperoleh sumbu Y. Kalau Y-nya sama dengan 0 diperoleh titik sumbu X. Nah, langkah terakhir hubungkan. Hubungkan aja. Hubungkan kedua titik potong ini dengan ini. Kedua titik potong. Nah, langkahnya sederhana ini. Untuk mencari garisnya atau menggambar garisnya itu. Biar lebih jelas kita lihat contohnya ya. Contoh, kita akan menggambarkan grafik Y sama dengan berapa misalnya kalian? 2X kurangi 4. 2X kurangi 4. Nah, kita ikuti langkahnya. Pertama cari dulu untuk X sama dengan 0. Yang kedua Y sama dengan 0. Nah, yang pertama dulu, jika X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, maka X yang ini itu artinya ganti dengan nilai 0. Jadi kita peroleh Y sama dengan 2 kali, kan X ini ganti dengan 0, dikurangi 4. Y sama dengan 2 kali 0 berapa? 0 dikurangi 4. Y nya sama dengan negatif 4. Nah, diperoleh titik potong terhadap sumbu Y, yaitu titik potongnya ya. Ini mulanya dari sini, dari X dulu. 0, Y nya berapa? Negatif 4. Satu tuh peroleh. Jadi diperoleh titik potong pada sumbu Y ini 0, negatif 4. Coba tanda ini. Ini sumbu Y. Nah, karena X nya yang sama dengan 0. Yang kedua, jika sekarang Y nya sama dengan 0, maka Y yang ini kita ganti sama dengan 0. Kan ini soalnya Y nya kita ganti dengan 0. 0 sama dengan 2X kurangi 4. Nah, biar mudah menghitungnya, yang 4 kita pindahkan ke sini, atau kedua ruas bahasanya ditambah 4 boleh. Ini biar mudah, cepat lah, ini ke sini pindahkan jadi 0, asalnya negatif pindah jadi positif, sama dengan 2X. 4, 0 tambah 4 dan 4 sama dengan 2X. Kita bagi 2 ya. 4 bagi 2 sama dengan X ya. Berarti X nya sama dengan 4 bagi 2 berapa? 2. Nah, kita peroleh juga titik potong terhadap sumbu X. Nulisnya tetap dari X dulu. Nulis titik potong atau titik koordinat selalu dari X dulu. X, Y. Nah, jadi titik potong itu selalu X, Y. Jadi titik potong terhadap sumbu X nya 2, Y nya berapa? 0. Nah, gitu ya. Terakhir tinggal hubungkan ini. Hubungkannya di koordinat kartesius. Kita peroleh, kita ganti ya. Nah, kalau kalian kelewat catatan tadi tinggal replay lagi. 0, negatif 4. Nah, ini koordinat kartesiusnya. Yang tegak ini sumbu Y, yang tegak. Yang mendatar ini sumbu X. Tinggal kita lihat yang dibutuhkan berapa. Sumbu Y yang dibutuhkan 0, negatif 4. Negatif. Ini kalau ke atas ini nilainya positif, kalau ke bawah nilai Y nya negatif. Kalau X juga sama, ke kanan positif, ke kiri negatif. Kalau ke sini nih ke atas positif 1, jaraknya harus sama. 2, 3, 4. Ini 1, 2 positif nih. Tapi kalau ke bawah ini negatif, jaraknya sama kan? 1, 2, 3, 4. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ini titik tengah, ini titik 0. Titik perpotongan sumbu X sumbu Y itu 0. X nya ke kanan positif 1, 2, 3,
4. Cukup segitu ya, sesuai kebutuhannya. Nah, kita masukkan tadi sumbu Y butuhnya 0,-4 ya, sumbu Y. Berarti carinya di sumbu Y, cari -4. Nah, ini X nya 0, Y nya -4. Di sini kasih tanda nokta. Nah, ini. Yang kedua, di sumbu X tadi 2,0. Sumbu X, lihat sumbu X. Cari bilangannya 2,0 di sini. Nah, maka titik 0,-4 dan titik 2,0 bisa kita hubungkan dan garisnya nanti akan menjadi garis lurus. Nah, inilah tadi garis persamaannya, tadi garis Y sama dengan 2X dikurangi 4. Nah, itu cara menggambarnya, sederhana. Pak, bagaimana kalau variabelnya hanya satu, Y saja atau X saja? Itu lebih mudah lagi ya. Variabelnya misalkan persamaan garisnya hanya Y sama dengan 2, ya cari aja mana Y sama dengan 2. Y sama dengan 2, itu garis lurus gitu. Ini garis lurus. Nah, tinggal gini. Nah, ini Y sama dengan 2. Kalau X sama dengan berapa? -3. Cari dulu -3 nya kesini ya, -3 ya. Ini 1, 2, 3. -1, -2, -3. Nah, tinggal bikin lurus, harus lurus. Nah, ini juga boleh karena persamaan ini, persamaan garis ini variabelnya ini pangkat 1. Ini juga persamaan garis lurus. Nah, ini secara umum yang paling kompleks ini garis lurus. Y sama dengan AX tambah B. Ini. Nah, ini yang X sama dengan -3 yang ini. Oke. Nah, itu persamaan garis lurus cara menggambarnya. Jadi langkah pertama mencari titik potong sumbu Y, itu X sama dengan 0, atau mencari titik, dan kedua mencari titik potong sumbu X, Y nya sama dengan 0. Dua langkah itu bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami, nah dari persamaan garis lurus ini kita apa namanya Kak, sedang sederhana ini kita pisahkan. Kita fokus ke yang paling kompleks ini. Lihat, udah bisa menggambarnya. Lihat dari gambar-gambar garis lurus ini, nanti kalau kalian menggambar ada yang misalkan ke sini garis lurusnya. Nah, setiap garis lurus ini yang kompleks ini itu memiliki kemiringan garis. Kemiringan garisnya, nah, kemiringan garis itu kita namakan istilahnya dengan gradien. Gradien itu artinya kemiringan garis. Nah, bagaimana mencari besar kemiringan garis? Itu sangat bergantung ke persamaannya tadi. Kan persamaannya Y sama dengan AX tambah B. Nah, kan gitu. Nah, yang dimaksud dengan kemiringan garis adalah nilai A ini, nilai koefisien X itu. Kalau diketanya persamaan garis. Jadi gradien karena kemiringan kita lambangkan dengan huruf M saja ya. Ini M sama dengan A. Yang koefisien X ya A-nya. Nah, ini jika diketahuinya persamaan garis. Tapi kalau diketahuinya titik-titik koordinat tadi bukan persamaan garis, nah maka gradiennya itu kalau diketahuinya titik koordinat tinggal dikurangi selisih Y kedua misalkan, dikurangi Y kedua. Nah, atau boleh dibalik.
asal konsisten ya. Y2 dikurangi Y1, X2 dikurangi X1 juga boleh itu ya, asal konsistennya. Nah, karena kita bisa menukar mana yang jadi Y1 nya, mana yang jadi Y2 nya, bisa kita tukar, sama saja itu. Oke, jadi tergantung yang diketahuinya untuk mencari gradien. Kalau yang diketahuinya gini, misalkan diketahui persamaan garis Y sama dengan min 3X tambah 5. Berapa gradiennya? Nah, kalau gini kalian cukup melihat berapa koefisien X-nya ini. Berapa? Negatif 3. Maka gradiennya negatif 3. Berarti misal kelilingannya negatif 3. Kalau negatif berarti bukan miring ke kanan. Negatif tuh miring ke kiri. Di gambarnya pasti gini. Negatif. Kalau positif, kemiringannya ke kanan arahnya. Itu sama dengan istilah di kita, negatif itu cenderung kiri, positif cenderung kanan ya. Kalau diketahuinya persamaan garis. Nah, bagaimana kalau persamaan garisnya berbentuknya enggak seperti ini? Misalkan gini, diketahui persamaan garis, masih persamaan garis ya, 2X tambah berapa, 4Y sama dengan 8 misalkan. Nah, berapa gradiennya ini? Nah, langkahnya kalian ubah dulu saja menjadi seperti ini. Jadi Y-nya biarkan di sini 1, koefisiennya sendirian. Jadi di sini 4Y. Yang 2X ya kita pindahkan ke sana. Ingat, pindahnya jadi berubah tanda. Ini jadi negatif 2X. Ini tambah 8. Atau istilah ininya dikurangi 2X, kedua ruas dikurangi 2X, sama aja ya. Nah, biar kita cepat ini pindahkanlah saja ke sana. Jadi kayak lagi 4Y sama dengan negatif 2X, pindah dari sini tambah 8. Ini mencari gradien, konstanta ini tidak mempengaruhi. Nah, ini masih Y-nya sama, ada koefisien 4. Inginnya bentuk umumnya harus 1. Bagaimana agar hilang 4 ya jadi 1, berubah? Nah, dibagi 4. Jadi kita bagi 4 semuanya. Y sama dengan ini bagi 4, negatif 2X bagi 4. Ini kan jadi bagi 4 juga ini. Nah, ini 4 bagi 4 dapat 1 Y. Min 2 bagi 4 kita peroleh setengah ya. Tambah 8 bagi 4 tuh 2. Yang jadi kemiringan garisnya yang mana? Ini. Jadi kemiringan garisnya sama dengan negatif setengah. Nah, itu. Kalau persamaan garisnya belum dalam bentuk ini, ya ubah ke dalam bentuk sini. Itu kemiringan garis. Jadi kalau dari persamaan mudah, yang jadi koefisien X itu adalah kemiringan garisnya. Kalau belum, pindahkan. Atau ada cara cepatnya. Cara cepatnya ini dibagi ini. Nah, ini dibagi. Boleh juga kayak gitu. Min 2. Jadi cara cepatnya ini cara cepat. Kalau kalian punya bentuknya kayak gini, ini tinggal koefisien X ini dibagi koefisien Y, tapi dikalikan negatif. Ini negatif koefisien X, KX misalkan ya, dibagi KY. Ini cara cepatnya. Negatif KX koefisien X dibagi koefisien Y. Ini cara cepat mencari di sini. Oke. Itu jika mencari gradien dari persamaan garis. Sekarang bagaimana mencari gradien dari titik koordinat? Nah, ini mah tinggal dibagi. Tinggal dikurangi, dibagi masing-masing. Misalkan ini sudah ya, nanti diulang. Nah, biar lebih umum kita pakai yang ini nih.
Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Kita sepakati yang ini saja. Nah, misalkan carilah gradien, dengan garis ya, gradien dari garis lurus yang melewati titik berapa, misalkan negatif 2,4 dan berapa kali ininya 6,2 lah ya. Oke, 6,2. Carilah gradien dari garis lurus yang melewati titik negatif 2,4 dan 6,2. Melewati dua titik ini nih, si garis lurus ya. Nah, berapa gradiennya? Nah, kita tandai dulu. Lihat, koordinat itu selalu berpasangan. Pasangannya X, Y. Karena ada dua titik, kita kasih tanda aja. Mana X ke 1, mana X kedua, mana Y ke 1, mana yang kedua. Jangan sama ini, jangan dua-duanya X. Ini taruhlah ini X ke 1, berarti ini Y ke 1 juga. X1, Y1, selalu pasangannya X dan Y. Ini berarti X kedua, indeks aja ini urutan. Ini Y kedua. Nah, mencari gradiennya tinggal dikurangi. Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Kita masukkan Y2 berapa? 2. Y1 cari di sini. Y1 4 dikurangi 4. X2 berapa? 6 dikurangi X1 negatif 2. Hati-hati jangan nulis 2 gini. Ini mah 2. Di sini X1-nya negatif 2. Tulis lagi negatifnya. Nah, ini. Karena ini kurang dari sini. Nah, negatif 2 tulis negatif 2. Berapa 2 kurangi 4? 2 kurangi 4 negatif 2. 6 dikurangi negatif 2. Nah, ada dua tanda ini dekatan, ini bisa menjadi positif. Dari 6 ditambah 2 berapa? 8. Atau kita perkecil negatif 1/4. Nah, itulah gradiennya. Negatif 1/4. Ya. Silakan, ada yang ditanyakan. Kalau dikurangi ini juga akan sama. 4 kurangi 2, 2. Ini negatif 8 ya. 2 negatif 2/8. Nah, itulah persamaan garis lurus. Kalian sudah bisa menggambarnya dan mencari kemiringannya. Ingat, kalau kemiringan negatif ini miring ke kiri. Kalau kemiringannya positif miring ke kanan. Ini ke kanan. Ini positif. Ini negatif. Ya. Jadi istilah kita di kehidupan sehari-hari, kalau yang miring ke kiri itu negatif. Wah, ini cenderung kiri nih, negatif ini. Kalau ini ke kanan itu positif. Ingat itu ya. Itu kaitan gambar dengan gradiennya. Oke. Hari ini Bapak rasa sampai di sini dulu. Untuk materi UAS nanti di akhir Bapak umumkan materi apa saja yang akan dijadikan soalnya ya. Jadi kalian pelajari dari awal lagi, dari mulai pola bilangan ya dulu. Oke, hari ini sampaikan di sini. Nah, tugas kalian nanti di rumah, ini tugas kalian. Nomor 1, gambar garis Y sama dengan 3X tambah 9. Yang kedua, kita cari gradien garis
berapa? Misalkan 4x kurangi 2y sama dengan 12. Nah, cari gradiennya. 4x kurangi 2y sama dengan 12. Ketiga, cari gradien garis yang melewati titik gradien garis yang melewati titik berapa? Misalkan 1, -3 dan -2,6 lah. Oke. -2,6. Nah, itu 3 tugasnya, kalian kerjakan saja di buku. Nanti bukunya yang Bapak periksa di akhir itu biar gak berceceran ya. Silakan kalian kerjakan. Tetap jaga kesehatan dalam masa pandemik ini. Kalian jangan abaikan protokol kesehatan. Kalau keluar pakai masker ya, itu Bapak ingatkan. Sering cuci tangan. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan Allah segera membebaskan kita dari pandemik ini. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.